Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hamidah Suryani MPD dan Ibu Nur Hijrah SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan dan rahmatnya lah kita masih diberi kesempatan untuk melakukan presentasi walaupun melalui online. Dan begitu pula tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Baginda Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabat, tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Islam ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Kemampuan Mahasiswa PKK FTUMM dalam menciptakan desain dengan sumber ide sejarah mode. Bab 1, pendahuluan, di mana pendahuluan itu terdapat yang pertama latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Adapun latar belakang dari judul yang saya angkat yaitu busana merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Sumber ide merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan ide atau gagasan seseorang untuk menciptakan desain yang baru. Pengembangan kreativitas sangat penting dalam berkarya atau menciptakan suatu desain terhadap mahasiswa. Maka begitu berperangnya sumber ide dalam setiap pembuatan desain. Dan perlu diadakan penelitian mengenai kemampuan mahasiswa dalam menciptakan desain dengan sumber ide secara mode. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tadi, maka rumusan masalah yang kami angkat yaitu bagaimana kemampuan mahasiswa dalam menciptakan sebuah desain dengan sumber inspirasi sejarah mode pada periode Rokoko. Nah, adapun tujuannya mengetahui secara jelas kemampuan mahasiswa program studi tata busana jurusan pendidikan kesejahteraan keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dalam menciptakan sebuah desain dengan sumber inspirasi sejarah mode dalam periode Rokoko. Adapun manfaat penelitian bagi mahasiswa yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membantu mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dalam desain busana. Sedangkan bagi dosen yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi dosen mata kuliah pengembangan desain dalam meningkatkan kualitas proses perkuliahan. Bab 2, landasan teori. Landasan teori di sini terdapat beberapa. Yang pertama ada kajian teori, kerangka pikir dan hipotesis. Dan adapun kajian teori di sini yang pertama definisi kemampuan. Jadi kemampuan adalah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. Selanjutnya ada mencipta busana. Mencipta adalah suatu aktivitas kreatif serta membuat sesuatu yang baru tentang gambar busana dari yang belum ada menjadi ada. Dan adapun definisi dari desain yaitu desain adalah suatu rancangan atau gambaran suatu objek atau benda dibuat berdasarkan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Fashion mode. Berbicara tentang fashion, sebenarnya fashion tidak hanya seputar busana atau pakaian saja. Dalam berdasarkan fashion juga menambah ke bidang lain selain dari pakaian, yaitu diantaranya ada aksesoris, gaya hidup, dan lain-lain. Dan adapun sumber ide adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan untuk mencapai hasil. Adapun dari sejarah periode Rokoko pada tahun 1730-an menampilkan perkembangan puncak dari Rokoko di Perancis. Gaya ini menyebar di antara rancangan arsitektur dan perabot
perabotan sampai ke lukisan busana dan patung. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang memiliki peran dalam memberikan ide baru dalam mendesain sebuah busana. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah mahasiswa yang memiliki pendidikan khusus di program tata busana sebagai calon perancang. Untuk mendesain sebuah busana dengan ide baru tentu saja harus memiliki kemampuan mendesain dan ilmu pengetahuan serta wawasan yang cukup tentang busana. Mendesain busana dibutuhkannya karena akan menunjang ide baru dalam membuat busana sehingga mampu bersaingan dengan perancang mode lainnya. Pentingnya kemampuan karena ketatnya persaingan industri mode di Indonesia, sebuah tren mode tentu saja berganti dalam waktu singkat. Hipotesis merupakan dugaan yang bersifat sementara dan harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan permasalahan dan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya keterampilan menciptakan suatu desain yang baru yang telah mengambil mata kuliah desain busana dan pengembangan desain atau perkembangan sejarah mode pada mahasiswa PKK Tata Busana FT UNM Angkatan 2019. Bab 3. Metode penelitian. Nah, yang pertama yaitu tujuan operasional. Tujuan operasional penelitian ini adalah untuk mendapatkan data empiris tentang kemampuan mahasiswa dalam menciptakan desain dengan sumber ide sejarah mode. Adapun tempat dan waktu penelitiannya yaitu penelitian ini akan dilaksanakan di jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga pada mahasiswa program Studi Tata Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, dan waktu penelitiannya ini dilaksanakan pada semester genap pada tahun 2022 atau 2023 selama 6 bulan atau 1 semester. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Dan untuk variabel penelitian yang digunakan yaitu kemampuan desain mahasiswa dalam menciptakan busana dengan inspirasi sejarah mode. Nah, untuk definisi operasional penelitian yaitu kemampuan desain mahasiswa dengan sumber inspirasi sejarah mode adalah segenap apa yang diketahui tentang sejarah mode periode Rokoko pada abad ke-17 sampai 18 sebagai bantuan untuk menemukan sumber inspirasi dalam mendesain dan menerapkan sumber ide tersebut dalam bentuk sketsa desain busana casual atau ready to wear. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi tata busana Angkatan 2019 jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar yang telah lulus mata kuliah pengembangan desain dan desain busana. Dan sampel penelitian ini adalah mahasiswa program studi tata busana Angkatan 2019 jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sampel acak atau random sampling, yaitu setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Nah, itu saja presentasi proposal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.